Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan diri kamu suatu informasi. Nah, kali ini guys, saya tidak memiliki judul yang ingin saya bahas terhadap diri kamu. Tetapi di siang hari ini saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang saya ambil nanti. Apakah setiap kartu yang saya ambil nanti akan memberikan diri kamu suatu gambaran yang positifkah atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini menggambarkan situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini yang bersifat positifkah atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu Seven of Clubs, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi atau satu reaksi terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini berupa suatu kebahagiaan. Nah, kenapa saya mengatakan suatu berupa kebahagiaan? Karena memang kemunculan kartu Seven of Clubs ini ada suatu perasaan yang telah diberikan oleh hati kamu, suatu pesan ini guys. Dimana pesan yang diberikan terhadap diri kamu melalui perasaan kamu, kamu tidak meresponnya. Atau bisa saja dengan kamu tidak meresponnya, saya melihat di sini bahwasannya diri kamu itu untuk saat ini sedang mengharapkan suatu kebahagiaan, sedang mengharapkan situasi kenyamanan, sedang mengharapkan suatu kondisi di mana kondisi tersebut berupa keberuntungan. Kalau saya menarik dari kata kebahagiaan, kemungkinan dengan kemunculan kartu Seven of Clubs ini, saya mencoba untuk melihat diri kamu ini sedang melakukan hubungan yang on off kah, atau memang sedang melakukan suatu hubungan yang sama-sama saling introspeksi diri.
Karena ketika diri kamu memberikan suatu kata introspeksi diri terhadap pasangan kamu ataupun terhadap diri kamu, sebenarnya perasaan kamu yang paling terdalam dan perasaan dia yang paling terdalam, saya melihat dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebenarnya sama-sama saling membutuhkan. Tetapi karena sifat egois kamu itulah yang membuat diri kalian itu saling bertentangan. Yang membuat pemikiran diri kalian itulah yang saling bertentangan juga. Sifat egois di sini, guys. Kamu benar-benar sayang terhadap diri dia, dan dia pun sayang juga terhadap diri kamu. Tetapi rasa sayang itu dikalahkan oleh sifat egoisme. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu yang sedang mengharapkan suatu keberuntungan, mungkin kemunculan kartu Seven of Clubs ini yang menggambarkan situasi diri kamu di kehidupan masa lalu benar-benar pahit, di mana kepahitan yang kamu terima tersebut untuk saat ini kamu justru berpikir, kenapa hidup saya selalu seperti ini? Kenapa hidup saya baik dari tindakan ataupun perbuatan yang ingin saya lakukan untuk memberikan suatu kemajuan terhadap kehidupan saya selalu gagal? Dari rasa kegagalan itulah kamu mengharapkan suatu keberuntungan. Ini dia, guys. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu Seven of Clubs ini, salah satu pihak, apakah diri kamu atau memang pasangan kamu, saya melihat di sini ada jarak yang telah memisahkan, tetapi jarak yang memisahkan itu membuat diri kalian itu saling memikirkan, membuat diri kalian itu saling membutuhkan. Tetapi di balik dari pemikiran yang saling membutuhkan, masih ada saya lihat di sini sifat egoisme. Sama-sama egois. Dari sifat egois tersebutlah yang menimbulkan suatu hubungan rumah tangga yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan keberantakan. Dari kekacauan tersebutlah menimbulkan suatu pemikiran, di mana pemikiran tersebut apakah dia selingkuh atau memang dia tidak selingkuh. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan Seven of Clubs ini, saya melihat ada suatu kebahagiaan yang ingin kamu tampilkan di dalam pekerjaan kamu, di mana kebahagiaan yang ingin kamu tampilkan di dalam pekerjaan kamu bisa saja berupa berupa pundi-pundi rupiah ini. Ini yang sedang kamu harapkan, dan di sisi lain kamu sedang mengharapkan suatu keputusan, di mana keputusan tersebut bisa saja naik jabatan atau mungkin promosi, atau mungkin keputusan dari berupa tender. Kartu ini melambangkan seseorang yang ingin merasa kebahagiaan itu kembali terhadap diri dia. Tetapi kebahagiaan itu kembali terhadap diri dia, buang dulu sifat egois tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kemungkinan ada jiwa semangat yang muncul dari diri kamu, di mana ketika jiwa semangat itu muncul karena kamu sudah berpikiran, masa usaha seperti ini harus saya berhentikan hanya karena seseorang, mau tidak mau harus saya lanjutkan. Kalau saya berbicara dari sisi kesehatan kamu terhadap munculnya kartu Seven of Clubs ini, kemungkinan kondisi kesehatan kamu itu masih berada di zona nyaman,
masih berada di tingkat kenyamanan ataupun stabil. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Price of Cups. Seakan-akan kartu ini mendukung dari kartu Seven of Clubs. Kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan apabila diri kamu sudah mulai bisa move on dan sudah mulai membuang sifat egoismu. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya? Muncul kartu As of Pentacles. Tangan seseorang memegang satu cawan atau satu koin, di mana tangan tersebut berharap satu koin ini bisa bertambah dan bertambah dan bertambah. Ibaratnya, kalau saya berbicara dari kata bertambah, kemungkinan letaknya di dalam perasaan kamu, di mana kemunculan kartu As of Pentacles ini akan ada seseorang yang menerima yang namanya suatu kehidupan baru, atau asmara baru, atau finansial baru, atau pekerjaan baru, atau promosi baru, atau jabatan baru, atau usaha atau bisnis yang baru. Semuanya serba baru. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang kartu Seven of Clubs yang muncul untuk pertamanya. Seseorang di kehidupan masa lalunya tidak menerima suatu kebahagiaan. Dengan dia tidak menerima suatu kebahagiaan, dia berharap untuk kedepannya akan ada kebahagiaan yang meliputi aspek kehidupannya berupa pekerjaan, finansial, maupun perasaan dan hubungan yang dilakukan di dalam LDR ataupun rumah tangga. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kartu Seven of Clubs, masih mengangkat kartu As of Pentacles. Bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Nine of Cups. 9 cawan yang tersusun rapi di atas kepala seseorang. Dimana ketika diri kamu untuk kedepannya sudah bisa memulai suatu kehidupan baru dan membuang sifat egois kamu, dan bisa move on terhadap kemajuan diri kamu. Saya melihat untuk kedepannya salah satu koin atau cups yang ada di atas kepala seseorang ini akan terlempar kepada diri kamu, dan kehidupan kamu dari sisi finansial akan teratasi dan akan stabil. Bagaimana kartu di samping dari Nine of Cups? Wow, muncul kartu As of Cups. Semua awal baru ini. Kehidupan baru, hal baru, tindakan baru, perbuatan baru, semua serba baru, di mana hal yang baru itu akan memberikan suatu target yang baru juga dan akan memberikan suatu kepuasan yang baru terhadap diri kamu. Kita langsung saja terhadap bagian ketiga. Apakah mendukung dari bagian kedua atau mendukung dari bagian ketiga, atau sebaliknya tidak mendukung terhadap kedua bagian tersebut? Wow, 4 pedang yang saling bertentangan. Ada apa dengan diri kamu? Kemunculan kartu ini saya melihat dari pemikiran dan perasaan kamu belum sama-sama sinkron. Belum sama-sama balance untuk kedepannya. Untuk kedepannya, kamu masih ada yang kamu pikirkan. Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kemungkinan yang kamu pikirkan itu berupa aura negatif. Untuk kedepannya, kamu masih dihadapkan dalam situasi pertentangan. Pertentangan ini muncul karena memang diri dan pemikiran kamulah yang tidak bisa mau hidup maju. Ini dia guys. Bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu As lagi. Dari pertentangan tersebut bisa muncul kartu ini.
Seharusnya saya tidak mau mengeluarkan kartu ini. Kenapa? Karena memang diri kamu tidak mau bangkit. Kalau saya tidak mengeluarkan kartu ini dan tetap mengangkat kartu ini, pasti kamu masih berada di dalam posisi sekarang. Kemunculan kartu ini sangat hal positif. Semua kartu As of Swords, As of Cups, As of Pentacles. Hal baru dari finansial, As of Pentacles. Hal baru dalam kehidupan, As of Cups. Hal baru di dalam kemajuan. Kamu bisa melihat sendiri tangan seseorang memegang pedang dan di atas pedang tersebut ada suatu mahkota. Berarti tangan seseorang tersebut yang memegang pedang menandakan ada situasi untuk kedepannya yang membuat diri kamu masih berhadapan dengan hal pertentangan. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang berbuat atau memang orang yang membuatnya terhadap diri kamu. Akan tetapi dari pertentangan tersebut akan memberikan diri kamu suatu hasil yang sangat bahagia. Karena apa? Karena ada mahkota. Mahkota inilah yang membuat diri kamu untuk kedepannya ada target yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Ibaratnya guys, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, ibaratnya kamu bersedih dahulu, tersenyum kemudian. Senyuman itulah yang membuat kamu akan menerima kebahagiaan. Kemungkinan kebahagiaan ini akhir tahun ini atau memang di pertengahan tahun depan. Pasti terjadi guys. Kartu terakhir, sensitif. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari zodiaknya, saya hanya menarik dari unsur airnya dan kata sensitif. Kemungkinan dari pedang yang dipegang oleh seseorang, dia sudah merasakan suatu kepahitan di masa lalu, membuat diri dia untuk kedepannya siapapun yang dia jumpai, baik di dalam circle dia ataupun di dalam dunia asmara dia, dia akan merasa sensitif karena memang dari perjalanan kehidupannya di masa lalu tidak dia terima yang namanya kebahagiaan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.